Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Anjar di channel YouTube kita. Oke, kali ini kita akan mendiskusikan materi tentang chassis, yaitu di bagian propeller shaft. Nah, untuk itu coba kalian perhatikan di HP kalian masing-masing tampilan yang saya kirimkan. Baik, sudah kelihatan ya? Baik. Seperti yang saya telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kendaraan dibagi tiga tipe, yaitu FR, FF, 4WD. Nah, untuk yang FR, mesin depan penggerak belakang, propeller shaft ini berada di sini ya, di antara transmisi, kemudian diferensial atau gardan. Oke, maka secara otomatis fungsinya adalah meneruskan putaran dari transmisi, yaitu bagian output transmisi, masuk ke gardan. Oke, jadi meneruskan putaran saja dari transmisi ke gardan. Nah, untuk yang tipe FF, untuk yang sedan, mini hatchback, kemudian city car, mini car, nah yang penggerak depan. Nah, untuk penggerak depan umumnya menjadi satu. Nah, seperti ini bentuknya. Engine, clutch, transmisi. Nah, propellernya ada di sini, asnya. Terus kemudian masuk ke gardan depan. Nah, ini. Karena yang bergerak adalah roda depan. Maka propeller ini tergabung menjadi satu rangkaian dengan transmisi dan gardan yang dinamakan transaxle. Apa? Transaxle. Oke, itu untuk yang mesin depan penggerak depan. Kemudian yang ketiga yaitu yang 4WD atau AWD. Nah, 4WD atau AWD rangkaiannya hampir sama, menggabungkan keduanya. Jadi bisa ada propeller yang ke belakang, propeller shaft bagian belakang, kemudian ada yang ke depan. Nah, biasanya ada selektornya, mau penggerak belakang saja atau mau empat-empatnya digerakkan. Kalau untuk jalan yang medan terjal, kemudian off-road, biasanya kan pakai 4WD. Jadi kalau yang depan macet atau kepater gitu ya, nggak bisa jalan di lumpur, maka yang belakang nyurung. Atau kebalikannya, kalau yang belakang kecemplung di air, yang depan narik. Nah, maka tetap jalan terus. Itu untuk yang 4WD. Kalau propellernya nggak jalan, nggak ada, ya nggak bisa. Jadi propeller ini wajib ada untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke potensial atau gardan. Oke, paham ya? Next. Secara konstruksinya ini terbuat dari besi. Nah, kalau cara kerjanya sebelum saya lanjut di sini, saya pindahkan ke gambar yang ini. Akan saya masukkan ke gambar yang, yang ini. Baik, kalian perhatikan lagi di layar kalian, apa yang saya sharing. Ini adalah posisi propeller. Nah, saya titik beratkan fokusnya di propeller dulu ya. Baik, ini kalau kita singkirkan bannya. Nah, kalau ini dilihat dari belakang mobil, kalau ini dilihat dari samping mobil, kalau bannya kamu lepas. Paham ya? Oke, sip. Nah, propeller ini tadi dari depan transmisi, kemudian masuk ke gardan. Nah, coba kamu perhatikan gardannya. Gardan dibaut pakai U-bolt, pakai baut U dengan pegas daun dan suspensi. Masuk? Oke. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah check out. Nah, ketika mobil bergerak berjalan, dia bergerak maju mundur, naik turun. Jadi propeller itu tidak mati kaku gejeger, lurus muter gitu enggak. Tapi muter, iya maju, iya mundur. Paham? Oke, paham. Baik. Nah, maka harus ada dua hal itu yang diatasi, yaitu pergerakan maju mundur dan pergerakan naik turun. Kenapa bisa maju mundur naik turun? Karena dibaut dengan gardan dibaut dengan suspensi. Nah, suspensi mengikuti kondisi jalan. Ukurannya kayak gitu. Oke, baik, kita kembali ke
Gambar awal. Oke. Nah, kembali ke gambar awal lagi yang ini. Nah, di HP kalian akan muncul tampilan seperti ini. Kembali ke sini. Jadi sekali lagi propeller ini tidak mati lurus gitu ya, tapi dia berputar ya maju ya mundur tergantung kondisi jalan. Maka akan ada 3 komponen utama. Yang pertama untuk mengatasi pergerakan maju mundur, yaitu di bagian sini depan ini output transmisi. Bagian propeller yang berhubungan dengan output transmisi namanya adalah slip yoke. Ulangi. Slip yoke mengatasi pergerakan maju mundur. Next, yang kedua mengatasi pergerakan naik turun, yaitu yang joinnya ini. Nah, kamu mengatakan cross join, sambungan salib, sambungan apalagi ya? Banyak ya nama lainnya, tapi intinya kamu tahu bahwa ini adalah join. Paham ya? Oke, yang ketiga adalah ini tabungnya, porosnya, shaftnya, maka dinamakan propeller shaft karena poros. Nah, poros ini yang berputar. Namanya besi, berputar terus-menerus. Nah, yang terjadi adalah moleng atau lengkung. Oke, saya rasa paham apa yang saya sampaikan. Kemudian dari apa yang saya sampaikan tadi, maka waktu atau term kerusakan pada bagian propeller shaft dalam kondisi penggunaan standar atau normal itu lama ya. Oke, jadi rusak ini bisa tapi lama. Nah, oke, kecuali untuk off-road dan sebagainya beda lagi. Nah, kerusakan yang mungkin timbul di sini berarti apa saja berdasarkan tadi? Yang pertama adalah molengnya as, karena penggunaan waktu yang lama molengnya as. Yang kedua adalah join, kerusakan pada joinnya. Yang ketiga adalah kerusakan pada output shaft. Ya, output shaft ini yang berhubungan dengan ini. Oke. Baik, nah ini berlaku juga untuk di kendaraan tipe FF maupun 4WD. Jadi ada troubleshoot ini berlaku. Saya stop share, saya coba masuk lagi ke PowerPoint-nya. Coba kamu perhatikan di layar HP kamu. Oke, udah kelihatan ya? Sip. Nah, di layar HP kamu tadi sudah saya jelaskan bahwa intinya adalah propeller shaft untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke diferensial. Kemudian ada 2 hal yang harus diatasi. Yang pertama untuk mengatasi gerakan maju mundur di sini, namanya slip yoke. Kemudian untuk mengatasi gerakan naik turun, ugel-ugele, namanya universal join. Nah, apakah semua sama Pak? Tidak, macamnya banyak. Yang umum ada 2. Yang pertama tipe 2 join, yang ketiga tipe 3 join. Jadi yang pertama tipe 2 join, misalkan jarak dari transmisi ke gardan itu pendek, mobil-mobil penggerak belakang tapi kecil, nah maka pakainya yang 2 join. Ini dari transmisi, kemudian join depan, join belakang masuk ke gardan. Tetapi misalkan pada Engkel, kemudian pada Innova, kemudian yang agak jauh jarak dari depan ke belakangnya, Engkel dan truk kecil ya, truk kecil, truk juga pakai yang canter, yang PS, nah itu pakainya yang 3 join. Jadi di tengah-tengah ada laker gandul. Nah, laker gandul kalau pas kamu PKL. Nama ilmiahnya center biring. Center itu tengah, biring itu laker tengah. Jadi maka nanti kamu menemukan 3 join. Join depan, join laker biringnya, center biringnya, sama join yang ke gardennya. Oke, proper shaft-nya tentu saja ada 2. Slip yoke-nya sama. Paham ya? Oke, next. Nah, ini adalah tampilan dari gambar universal join. Ini yang umum. Pada saat kamu PKL, mungkin kamu udah pernah suruh bongkar ini ya, dan lepas ini saya kira udah pernah. Kemudian ini yoke, kemudian, nah ini. Kalau pada kendaraan penggerak depan, di sana ada yang namanya civic join. Civic join. CV itu artinya C constant, V-nya velocity. Jadi constant velocity join.
Nah, kalau di bengkelmu kemarin pakai namanya Civic Join, itu bukan merek mobil ya, bukan merek Honda, bukan, tapi CV, Constant Velocity. Oke. Ada dua jenis yang umum. Yang pertama yang bulat, lakernya bulat-bulat kayak gini, namanya Beurville. Kemudian yang kakinya 3 namanya tripod. Oke. Kemudian yang terakhir tadi Cinterbirnya adalah seperti ini. Intinya laker dibungkus karet supaya tidak getar, gitu ya. Oke. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Kemudian kembali ke sini, sharing lagi di bagian tampilan ini. Oke. Nah, untuk troubleshootnya tadi sudah saya jelaskan ke kalian, ada minimal ada 3 ya, asnya bagaimana, joinnya bagaimana, Civicnya bagaimana. Nah, kira-kira itu tadi. Kemudian pada sepeda motor, nah ini sebagai pengayaan. Kalau di sepeda motor kalian, yang bebek ya, bebek, saya nggak ngomong yang matic dulu, yang bebek dulu. Yang bebek itu kan dari mesin, kopling, kemudian transmisi, gear depan, rantai, gear belakang. Nah, gear depan, rantai, gear belakang itu adalah pengganti propeller shaft. Nah, nanti saya minta tolong sebagai pengayaan kamu jelaskan tentang gear depan, rantai, sama gear belakang. Setahu kamu aja yang ada di motor kamu sendiri. Nanti kalau nyari referensi di YouTube, di Google, dan sebagainya silahkan aja. Oke. Baik, saya rasa itu materi pengantar yang bisa saya sampaikan ke kalian. Saya kira paham. Kemudian recording ini akan saya upload di YouTube. Maka ini akan saya matikan dulu dalam hitungan 3, 2, 1.